Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Baik-baik saja kan? Tentu baik dong. Hari ini saya akan mereview film yang berjudul Abad 16. Film tentang apakah ini? Apakah tentang karakter game favorit kalian yang sudah level 16? Ngawur. Tentu saja bukan. Oke, mari kita nyalakan mode serius. You're a superhero. Level 16 dirilis pada 15 Maret 2019 di Kanada. Film ini mengisahkan sebuah asmara yang hanya dihuni perempuan belia. Sejak bayi, semua perempuan yang menjadi murid di asrama ini sudah tinggal di sana dan tidak pernah mencicipi dunia luar. Setiap hari, anak-anak ini harus berbaris antri untuk mencuci muka sebelum tidur. Ini cuci muka aja ada CCTV-nya loh. Sampai lampu hijau muncul, mereka baru diperbolehkan lewat. Di dalam asmara ini ada begitu banyak CCTV untuk memantau kegiatan mereka selama 24 jam. Mereka diberitahu kalau dunia di luar itu sangat menyeramkan. Udara dan cahayanya beracun. Mereka diajari mematuhi ketertiban, menjaga kecantikan dan martabat. Bagi mereka yang berhasil dilatih dapat pergi, diadopsi oleh keluarga orang kaya. Tapi seluruh proses itu kejam. Yang tidak patuh akan dibawa pergi. Pemeran utama bernama Vivian adalah anak yang paling penurut. Ketika dia masuk ke level 16 dan ketemu Sophia menyuruhnya untuk tidak meminum vitamin yang diberikan oleh asrama setiap hari. Vivian pun menurut perkataan Sophia. Keesok harinya saat harus meminum vitamin, Vivian melihat ke kamera dan berpura-pura menelannya. Ketika lampu hijau menyala, dia lalu berlari ke toilet dan memuntahkannya. Dan ini adalah pertama kalinya dia tidak mematuhi perintah. Di malam hari, Vivian menemukan sesuatu yang tidak biasa. Semua teman sekelasnya tidur sangat nyenyak. Vivian menyadari bahwa Sophia juga tidak tidur. Dan Sophia memberitahu Vivian apa yang mereka minum pada dasarnya bukanlah vitamin, melainkan obat tidur yang sangat kuat. Jika ada penjaga yang datang, mereka harus berpura-pura tertidur lelap. Tapi baru saja selesai berbicara, penjaga itu segera tiba. Mereka dengan cepat pura-pura tidur kembali. Kemudian Vivian dan beberapa gadis lainnya dibawa penjaga ke suatu tempat. Enggak berapa lama, kepala asrama datang bersama sepasang orang kaya yang terlihat udah berumur dan tua. Mereka membicarakan sesuatu dan kepala asrama menjelaskan seperti apa kondisi gadis-gadis itu. Dari percakapan itu, Vivian tahu kalau sebenarnya mereka akan dijual. Untungnya Vivian tidak terpilih dan dikembalikan ke kamarnya. Dia kemudian menceritakan kisah ini kepada Sophia. Mereka pun merencanakan untuk kabur dari tempat tersebut demi memastikan keselamatan mereka sendiri. Malam berikutnya penjaga kembali lagi dan membawa pergi beberapa gadis. Vivian pun mengambil kesempatan itu untuk coba melarikan diri. Dia menyelinap keluar dan berlari ke pintu lorong. Tapi pintu tidak bisa dibuka begitu saja karena harus menggunakan kartu. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Vivian dengan cepat kembali ke kamar dan berpura-pura tidur. Penjaga itu membawa temannya kembali kemudian mengunci pintunya. Sophia dan Vivian kembali mendiskusikan rencananya. Sophia memberitahu ke Vivian, dia sudah berhenti minum vitamin sejak lama. Dia menemukan aturan kerja dan istirahat di asrama ini. Setiap hari akan ada 4 jam bagi semua orang akan tertidur. Dan itu adalah kesempatan melarikan diri terbaik buat mereka. Misi mereka mencari peluang untuk mendapatkan kartu dan kabur. Mulai hari itu, asrama akan melakukan vaksinasi. Vivian pergi ke klinik sekolah untuk pertama kalinya. Dia menyadari bahwa dokter menyukainya dan ini mungkin kesempatannya. Tapi dia tidak mengambil tindakan. Tiba-tiba ada seorang gadis setelah divaksinasi selesai tidak berhenti muntah. Gadis lainnya melihat di lengannya ada luka parah. Semua gadis bingung dan berpikir vaksin ini mungkin bermasalah. Jadi Vivian sekali lagi pergi ke klinik. Tapi dokter memberikannya pil tidur yang kuat. Vivian pun langsung jatuh tertidur. Efek obat itu bertahan hingga beberapa hari. Keadaannya semakin buruk. Sophia memutuskan untuk segera melarikan diri. Tapi dia ingin membawa Vivian bersamanya. Tapi Vivian masih terpengaruh obat tidur. Bukan hanya tidak mengerti,
Tapi karena suaranya juga keras, dia dibawa ke sel kurungan. Sophia pun mengambil tindakan sendiri. Dia akan pergi menyelamatkan Vivian. Terlihat dia menggunakan spray untuk membuat tali. Ketika ada seorang penjaga masuk ke kamarnya, Sophia mengikat lehernya dari belakang. Kemudian mengambil kartunya untuk membuka pintu. Kemudian dia menemukan Vivian. Pada Sophia ingin menyelamatkan Vivian, tiba-tiba bar peringatan berbunyi. Dan Sophia pun dengan cepat melarikan diri. Esok harinya Vivian dibebaskan. Dia baru tahu kalau temannya ditangkap. Dan tidak mungkin bagi Vivian bisa menemukan kartu pembuka itu. Pada saat itu dokter muncul. Dia sangat marah memaksa mereka menyerahkan kartu pembukanya. Kemudian seorang gadis bernama Rita dibawa pergi ke suatu ruangan untuk dihukum. Dokter bilang dia akan menghukum satu persatu gadis di sana setiap hari secara bergiliran. Setelah itu vitamin yang biasanya mereka minum sendiri sekarang harus diminum di hadapan kepala asramanya sehingga Vivian tidak bisa menggunakannya lagi. Malamnya, demi untuk mencegah pengaruh obat tidurnya bekerja, Vivian sampai melukai tangannya sendiri agar dirinya tetap terjaga. Dia mengacak-acak tempat tidurnya Sophia, tapi tidak menemukan kartu itu. Di saat putus asa, ternyata kartunya disembunyikan di ranjang Vivian. Dia berlari keluar kamar, berjalan di lorong, kemudian masuk ke ruangan medis yang menyala. Di sana ada kepala asrama yang duduk sendiri di dalam. Hampir saja Vivian disuntik, tapi dia gercep, kepala asramanya dipukul. Vivian pun kemudian mengambil suntikannya dan menyuntik kepadanya. Vivian melihat keluar jendela. Dan ada cahaya bulan yang terang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia sudah terkunci selama 16 tahun, tidak tahu siang dan malam. Ketika dia ingin lari keluar, tiba-tiba dia ragu dan memilih kembali untuk menyelamatkan temannya. Dia berlari ke ruangan bawah tanah dan masuk ke dalam. Akhirnya dia menemukan Sophia, tapi tangan Sophia keikat. Jadi mereka pergi ke ruangan sebelah, mengambil pisau bedah dan melepaskan ikatan Sophia. Mereka menemukan di belakang ada 3 ranjang, tertulis di atasnya nama-nama gadis yang dihukum. Mereka membukanya dengan rasa ingin tahu. Di dalamnya ada mayat Rita dengan kondisi kulitnya sudah diambil. Kaget, wajahnya langsung pucat dan sangat ketakutan. Jadi selama ini faktanya para gadis itu dirawat untuk diambil kulitnya dan diberikan pada orang kaya agar menjadi awet muda. Dan vaksin yang diberikan adalah DNA para orang yang akan menukarkan kulitnya. Vivian mengajak Sophia segera kabur, tapi Sophia ingin menyelamatkan semua orang. Dia memegang pisau bedah dan keduanya berpencar. Teman-temannya sudah berkumpul. Dia menjelaskan ke mereka kalau sebenarnya mereka akan dibunuh. Tapi tidak ada yang percaya. Vivian kemudian membawa ke para asrama. Dia menjelaskan kalau mereka tidak dirawat, tapi diternak. Dia mengatakan kebenaran yang mengerikan kepada semua orang. Pada saat itu Vivian juga menemukan bahwa para asrama juga melakukan penukaran kulit. Lalu kemudian teman-temannya itu mempercayai mereka. Para asramanya dikurung mereka, dan ketika mereka membuka pintu dan bersiap kabur, sayangnya alarm berbunyi dan mereka mulai berlari ke segala arah untuk menghindari dari kejaran para penjaga. Sialnya Sophia terluka karena tembakan dan tidak bisa lari. Jadi Vivian membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian dokter itu datang dan masih juga berbohong. Vivian sangat marah padanya. Tapi dokter tetap melancarkan jurus 1000 rayuan. Sampai saat itu Vivian baru mengerti kenapa dia disayang. Itu karena wajahnya yang cantik dan sangat berharga. Jadi dia memutuskan untuk merusak wajahnya dengan cara menggoreskan pisau bedah ke wajah mulusnya sendiri. Dokter kelihatan marah dan frustasi. Dia tidak bisa mencegahnya. 2 orang penjaga di belakang kemudian membawa pergi dokternya. Nggak lama kemudian terdengar suara tembakan. Vivian dan Sophia terbangun di pagi hari. Seorang polisi wanita datang membantu mereka. Mereka pun keluar. Di luar lagi turun hujan bersama matahari.
Dan ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat matahari. Bagi mereka itu sangat istimewa. Mereka terlihat bahagia. Sambil bergandengan tangan mereka memandangi langit dan mereka akan memulai kehidupan barunya. Oke, jadi itulah cerita film yang berjudul Level 16. Jadi jika kalian suka, silahkan klik share video ini dan jangan lupa tinggalkan like. Oke, terima kasih bagian kalian yang sudah mendengarkan kocehan saya. Saya pamit dulu dan sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Bye bye. You're a superhero.